Warahmatullahi wabarakatuh. Di video bagian ketiga ini saya akan mencoba memberikan berbagi informasi tentang bagaimana cara memberikan nilai atau poin dari kuis, tugas atau pertanyaan diskusi yang kita lontarkan di kelas melalui Google Classroom. Sebagai contoh, di sini saya sudah masuk di sebuah kelas. Kebetulan kelas ini yang mengelolanya saya sendiri, ada dengan rekan-rekan yang lain. Maksudnya di sini kami posisinya sebagai aku atau guru. Di kelas work ini kami sudah memuat ada 4 sesi. Kebetulan materi kelas ini adalah tentang penanganan penyebaran COVID-19 ya, yang sedang dilaksanakan pada pekan ini. Misalkan saja saya mau memberikan nilai untuk sesi kelima ya. Jadi di sini sudah ada beberapa topik. Nah, di sini contoh manfaat dari topik itu kita bisa mengetahui. Jadi setiap topik itu materi aktivitasnya apa saja, bisa dilabelisasi ya, jadi semacam folder lah ini. Jadi di dalam folder ini, di dalam topik sesi kelima misalkan ada kegiatan, tugas, dan materi ya. Kalau materi itu bentuknya seperti buku, kalau ada pertanyaan berarti ini pertanyaan atau diskusi, untuk diskusi ya. Langsung saja, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan informasi bagaimana cara memberikan nilai bagi anak-anak yang sudah mengerjakan tugas ya. Ceritanya saya ingin memberikan nilai untuk tugas sesi 5. Bapak Ibu di sini bisa masuk ke menu grade, ke tab grade. Menu grade ini hanya muncul kalau akun itu sebagai guru atau admin. Jadi silakan diklik grade. Ditunggu dulu beberapa saat. Kebetulan aktivitas tugasnya kita sudah banyak, jadi membukanya agak cukup lama sedikit ya. Nah, yang paling sebelah kanan itu penugasan yang paling lama, yang sebelah kiri penugasan yang terbaru. Jadi ceritanya kami ingin memberikan nilai untuk tugas yang paling terbaru. Jadi kita klik saja di sini. Nah, ini nama label kuis, label judul dari kegiatan penugasannya, title-nya ini. Saya klik dulu supaya bisa difokuskan nilai mana atau tugas mana yang akan kita beri nilai ya. Kita tunggu dulu. Baik Bapak dan Ibu, ini judul tugasnya, tugas akhir. Oke. Nah, Bapak Ibu di sini Bapak Ibu bisa melihat di sini ada yang turn in. Turn itu artinya dari halaman peserta mereka sudah menekan tanda turn in, artinya tugasnya sudah dianggap selesai dan kita bisa memberikan nilai. Jadi idealnya anak sudah membuka kuis, sudah mengerjakan, dan sudah menganggap selesai, mengirimkan kepada kita. Dan kita nanti memeriksanya sesuai dengan tugas yang dikirimkan oleh anak. Kemudian bagaimana kalau kasusnya seperti ini? Assign ini artinya anak belum menekan tombol turn in-nya. Artinya mungkin bisa saja anak belum masuk ke kuis, belum mengerjakan tugasnya, belum menyelesaikan tugasnya. Jadi di sini belum muncul tanda poin seperti ini. Ini blank per 100, artinya 100 itu skor maksimal. Di sini kita bisa isi skor siswa tergantung dari tugasnya. Kebetulan tugasnya ini adalah nanti anak-anak mengumpulkan jawaban di paper, dan papernya itu kita nilai manual. Kemudian nanti setelah kita periksa, misalkan anak mendapatkan skor 80, dari 80 itu kita klik return, artinya nilai
tugas ini kita kembalikan kepada siswa dan sudah kita nilai. Ya, oke, saya beri contoh lagi, misalkan penugasan yang lain. Kebetulan kali ini tugasnya mengumpulkan paper, jadi papernya baru akan dikumpulkan nanti. Saya beri contoh diskusi ya, memberikan nilai diskusi atau resume. Nah, saya klik grade dulu, klik grade, ditunggu dulu, agak lama sedikit. Nah, misalkan sini tugas contoh seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini artinya anak sudah menandakan sudah selesai dan belum sempat saya periksa. Nah, sebenarnya nanti bisa diperiksa manual. Jadi di Google Classroom itu nilai anak itu tidak langsung muncul di halaman Google Classroom-nya, di akun pesertanya. Ini perlu kita periksa dulu, baru kita return, kita kembalikan kepada siswa. Nah, kita coba contoh ya, apakah sudah ada yang mengirim. Nah, ini untuk tugas sesi 5. Di sini tugas sesi 5-nya kalau tidak salah saya melemparkan sebuah pertanyaan tentang, jadi materinya itu ada sebuah flyer, ada sebuah gambar tentang penanganan virus corona, tentang social distancing, gambar tersebut atau selebaran tersebut itu dikomentari oleh siswa, dan siswa memberikan komentarnya, kemudian mengirimkan jawabannya dengan menekan mark as done atau menandakan sudah selesai. Nah, seperti ini. Kalau yang masih kosong, kemungkinan mungkin anak belum membuka akun kelasnya, atau belum masuk kelas, atau belum menyelesaikan. Oke, caranya gimana untuk memberi nilai? Kita klik ini, tugas yang ini kita klik dulu supaya bisa dilihat jawaban anaknya. Karena di sini saya tugasnya di question atau pertanyaan, jadi anak bisa langsung memberikan jawabannya diketik di HP mereka masing-masing. Ya, di sini turn in artinya anak sudah mengirimkan kepada kita. Nah, di sini kita bisa lihat komentar dari anak-anak. Jadi di tugas yang ini saya menginstruksikan anak-anak memberikan komentar tentang social distancing yang dibantu dengan sebuah gambar. Oke, di sini mereka memberikan pendapat tentang gambar tersebut. Oke, jadi tentu saja di sini tergantung kepada Bapak dan Ibu. Di sini saya sengaja melempar tersebut untuk mengukur sejauh mana anak-anak pemahamannya mengenai social distancing dari materi yang sudah diberikan, dan juga untuk mengukur literasi bahasa mereka gitu ya. Kalau misalkan jawabannya logis, literasi bahasanya bagus, ya kenapa tidak nilainya diberikan, misalkan apalagi di sini ada pendapat disertai dengan produk hukum ya. Nah, ini tentunya cukup bagus jawabannya, jadi saya beri nilai misalkan 90 seperti ini. Kemudian dilanjut lagi, sudah ada beberapa yang sudah menyelesaikan. Sebetulnya ini penilaian kedua, gelombang kedua. Gelombang pertamanya tadi sudah, ini baru mungkin beberapa saat yang lalu baru mengirimkan jawabannya. Nah, kalau seperti ini memang betul, tetapi literasinya mungkin tidak terlalu terukur ya, masih ya cukup terbatas literasi bahasanya. Jadi saya beri nilai saja 75. Ya, baiknya nanti Bapak Ibu menggunakan rubrik, itu sangat bagus sekali. Jadi kita ada panduan dalam memberikan penilaian. Kemudian siswa berikutnya memberikan jawabannya logis. Kemudian di sini juga ada pendapat juga. Nah, pendapat ini juga yang paling penting yang ingin saya gali. Jadi anak mengemukakan pendapatnya dalam bentuk tulisan, dan kita bisa mengukur sejauh mana kemampuan anak dalam berbahasa. Oke, jawabannya cukup bagus, jadi saya berikan nilai 90. Nah, ini tentu satu persatu. Oke, ini juga cukup bagus. Karena tidak ada beberapa, tapi tidak menutup kemungkinan anak ada yang mengirim jawaban asal-asalan gitu.
pernah di beberapa kasus anak hanya mengirimkan 2-3 kalimat saja. Ini juga jawaban cukup bagus, namun literasi tingkat kesulitan literasinya juga mungkin tidak terlalu sulit, jadi saya beri nilai 80. Kemudian di sini ada pendapat tentang social distancing ini adalah seperti ini. Baik, saya beri nilai 80. Kemudian ya ini juga ya, oke lah, saya beri 80. Baik, kita lihat lagi ke bawah apakah masih ada. Oh, tidak ada. Kalau yang ini mereka sebenarnya sudah join ke kelas ini, tapi entah belum membuka, entah belum mengirimkan jawaban. Yang pasti belum saya nilai. Oke, kalau sudah dinilai akan tercentang otomatis, dan yang centang ini kita klik return, artinya kita kembalikan kepada siswa hasil dari penilaian ini, hasil tugasnya, dan nanti akan muncul di nilai siswa di akun siswa. Oke, sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai di sini sudah habis. Baik, itu cara untuk memberikan nilai. Kalau Bapak dan Ibu, selanjutnya saya ingin menyampaikan, misalkan Bapak Ibu membuat kelasnya dari akun email Bapak Ibu, kelasnya lebih dari satu. Tentunya Bapak Ibu harus masuk satu persatu. Tetapi sebetulnya ada cara kita untuk melihat aktivitas siswa yang sudah mengirimkan nilainya. Jadi itu sebagai tugas kita untuk memberikan penilaian. Cara singkatnya gimana? Bapak Ibu tinggal klik tanda menu 3 ini, kemudian ada fitur pengajaran, teaching, dan tinggal diklik to do, apa yang harus dilakukan oleh guru. Nah, di sini akan muncul semua kelas yang Bapak Ibu buat. Sebagai contoh di sini, kebetulan saya dan rekan-rekan mengelola lebih dari satu kelas. Nah, kalau ada yang turn in, ini artinya mereka meminta untuk dinilai. Artinya ini sebagai antrian kita untuk menilai, tergantung dengan tugasnya ya. Kalau assign itu artinya anak sudah join tetapi belum membuka atau belum mengirim nilai, mengirim jawaban. Jadi belum membuka tugasnya atau belum mengklik tanda selesai tugasnya. Kalau yang grade itu artinya sudah kita nilai ya. Nah, kalau seperti ini berarti ini tugas kita nih. Ini tugas kita sebagai guru untuk memberikan penilaian. Jadi caranya tadi cukup gampang. Kalau Bapak Ibu ingin secara simple, langsung saja klik menu kemudian to do. Kita bisa tahu mana yang perlu kita nilai. Yang perlu kita nilai adalah yang sudah turn in. Contoh, saya masuk ke kelas 12. Di sini sudah ada 11 yang minta dinilai. Saya klik. Nah, di sini terbukti sudah ada 11 yang menunggu untuk dinilai. Ya, ini kuis materi sesi kedua, artinya ini hari kedua. Kalau tidak salah di sini soalnya itu kuis ya, tugasnya itu berupa kuis dan sudah diperiksa, cuman hanya belum dimasukkan nilai-nilainya. Ini nilai-nilainya saya masukkan. Caranya sama seperti tadi. Caranya sama. Ini ada 11. Saya beri nilai dulu untuk ke 11. Ini harus satu persatu ya Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu, selain memberikan nilai, juga kita bisa memberikan komentar. Misalkan jawabannya itu tidak sesuai atau perlu ada remedial, ini bisa ditambahkan di sini. Kita bisa memberikan komentar, nanti akan muncul di nilai mereka ada komentarnya. Nah, ini seperti ini. Itu diberikan nilai, tinggal 2 lagi, ditunggu.
Oh, 3 lagi ya. Ini coba sampai tanggung, ini sedikit lagi. Nah, ini masih draft. Kenapa masih draft? Karena kita belum mengklik return. Kalau mengklik return berarti sudah dikembalikan ke siswa, seperti itu. Oke, ada 4 lagi. Tanggung mumpung saya buka. Jadi nanti Bapak Ibu diharapkan juga memberikan penilaian dan sebagai bukti pelaporan bahwa Bapak Ibu melaksanakan penilaian. Oke, ini cara berikutnya. Satu lagi, ditunggu dulu. Ini nilai ini saya peroleh dari hasil perhitungan. Jadi dulu saat hari kedua ini saya membuat kuisnya menggunakan Google Form. Google Formnya hanya ada, selain PG ada esai. Nah, esai ini saya nilai manual, jadi sehingga skornya ditambahkan dengan skor PG dan hasilnya untuk yang baru masuk ini adalah 80. Oke, kalau sudah nilai semua, kita klik return. Nah, ini ada pertanyaan lagi, apakah Anda sudah yakin memberikan nilai ini? Kalau yakin silakan klik return dan jawaban akan terkirim ke akun peserta atau akun siswa. Oke, seperti itu Bapak Ibu cara untuk memberikan penilaian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.